Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilu 2024, sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di Gedung KPU Jakarta. Bagaimana update terkini Teddy dari hasil real count KPU dan sejauh ini sudah berapa provinsi yang hasil rekapitulasi suaranya sudah disahkan oleh KPU Pusat? Selamat siang Maggie, betul sekali berbicara mengenai proses pengesahan rekapitulasi suara nasional di tingkat provinsi. Sejauh ini sampai pada Selasa kemarin, ini sudah ada total 16 provinsi yang rekapitulasi tingkat provinsi suaranya sudah disahkan oleh KPU RI Pusat. Dan ini dilakukan melalui sidang panel di gedung KPU Jakarta dan dipimpin oleh Ketua KPU dan juga dipimpin oleh komisioner KPU yang lainnya. Untuk hari ini kami dapatkan informasi di gedung KPU kembali akan melakukan pengesahan suara hasil rekapitulasi di tingkat provinsi. Ada 3 provinsi hari ini yang akan dihitung untuk disahkan oleh pihak KPU. Masing-masing adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, maksud kami, dan juga Sulawesi Barat, kemudian ada Provinsi Jawa Timur. Sementara seperti kemarin, kemarin sidang panel ini dilakukan dalam 2 panel, ada panel A dan panel B. Untuk panel A ini akan melakukan rekapitulasi untuk disahkan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulbar, kemudian panel B ini untuk Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sampai Selasa kemarin, ini total ada 16 provinsi yang suaranya rekapitulasi sudah disahkan oleh pihak KPU. Di antaranya masing-masing Yogyakarta, kemudian Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan termasuk juga DKI Jakarta. Sampai 12 Maret kemarin, ada juga 3 provinsi lainnya yang juga sudah disahkan, masing-masing Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga Banten. Dan kalau dilihat dari rekapitulasi di 3 provinsi yang saya sebutkan terakhir itu, memang perolehan suara untuk paslon nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka bersama Prabowo Subianto ini banyak sekali mendapatkan dukungan suara, bahkan jauh melampaui 2 paslon lainnya. Untuk misalnya di Banten, dukungan bagi paslon 02 ini lebih dari 4 juta pemilih meninggalkan paslon 2 lainnya. Kemudian di Kalimantan Timur juga boleh dibilang ini angka dukungan suara pemilih untuk paslon 02 Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka jauh meninggalkan 2 paslon lainnya dan bisa dibilang menang telak karena angkanya kalau saya perhatikan di Kalimantan Timur ini pasangan Prabowo Gibran mencapai 1.542.346 suara pemilih. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin mendapatkan dukungan suara 448.046 suara dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan 240.143 suara. Secara detail kalau dilihat dari 16 provinsi yang sudah disahkan suaranya itu juga kalau dikalkulasi memang paslon nomor urut 2 banyak mendapatkan dukungan suara di sejumlah provinsi. Di Jakarta misalnya paslon nomor urut 2 mendapatkan dukungan suara 2 juta lebih, 2.692.011 suara. Kemudian paslon urut nomor 1 2.653.762 suara dan paslon nomor urut 3 1.115.138 suara. Di Yogyakarta juga angkanya cukup tinggi untuk paslon nomor urut 2 sebanyak 1.269.265 suara, sementara paslon nomor urut 3 ini di Yogyakarta mengungguli paslon nomor urut 1 karena beberapa tempat memang paslon nomor urut 3 ini boleh dibilang banyak mendapatkan dukungan suara terutama di kandang-kandang yang boleh disebut kandang banteng atau banyak dukungan suara dari pihak PDI Perjuangan. Di Yogyakarta paslon nomor urut 3 mendapatkan 741.220 suara, sementara paslon nomor urut 1 hanya mendapatkan 496.280 suara. Dan di Bali juga seperti halnya dengan di Yogyakarta, di Bali
Paslon nomor urut 2 mendapatkan dukungan 1.454.640 suara. Paslon nomor urut 3 di posisi kedua mendapatkan 1.127.134 suara. Dan paslon nomor urut 1 hanya mendapatkan 99.233 suara, termasuk di Jawa Tengah yang disebut banyak basis PDI Perjuangan. Di sini paslon nomor urut 3 ada di posisi 2 dengan total dukungan suara 7.827.335 suara. Sementara paslon urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka banyak sekali mendapatkan dukungan suara 10 juta lebih. Angka tepatnya adalah 12.096.454 suara. Sementara paslon urut nomor 1 Anies Muhaimin di Jawa Tengah hanya mendapatkan dukungan 2.866.373 suara. Tentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Maggie, kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari hasil pengesahan rekapitulasi suara untuk 3 provinsi yang hari ini sedang dilakukan prosesnya. Sudah mulai sekitar setengah jam yang tadi. Ada Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Barat, dan juga provinsi yang akan dihitung adalah Jawa Timur. Maggie. Terus memantau perkembangan terbaru dari KPU. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.